Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku akan jelasin tentang parasit yang menginfeksi saluran vagina pada wanita. Tapi sebelum aku jelasin, kita kenalan dulu yuk. Hai, nama aku Fatih Syifai Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Syifa. Nah, NPM aku 2306 Sekarang aku lagi kuliah di jurusan Pendidikan Biologi USK. Kali ini aku akan jelasin tentang parasit yang biasanya menginfeksi di saluran vagina pada wanita. Nah, parasit ini berasal dari protozoa, namanya Trichomonas vaginalis. Nah, biar teman-teman paham apa Trichomonas vaginalis, aku akan menggambarkannya seperti cerita pada video ini. Jadi di sini ada seorang anak laki-laki yang duduk di atas sepeda roda tiganya. Dia lagi menunggu seseorang di stasiun kereta api. Nah, anak laki-laki ini digambarkan seperti Trichomonas vaginalis. Nah, biasanya di setiap stasiun, manajer stasiun menyiapkan satu tong besar berisi pemutih agar stasiun tetap rapi dan bersih. Pada tong tersebut terdapat tulisan bleach atau artinya pemutih dengan pH di atas 4,5. Tong tersebut mewakili pH dari keputihan yang biasanya terjadi pada penderita Trichomonas vaginalis. Biasanya keputihan yang terjadi pada Trichomonas vaginalis terjadi di atas pH 4,5. Tapi bukan berarti jika kalian melihat gejala Trichomonas namun pH-nya lebih rendah dari yang dikatakan atau lebih rendah dari 4,5, maka anggap itu tetap Trichomonas jika melihat gejalanya dan abaikan pH, karena dalam kasus ini melihat berarti percaya. Selanjutnya di sini ada seorang pria. Dia mengiranya tong pemutih ini adalah keran air untuk minum. Menurut aku, dia tidak bisa melihat tulisan di tong tersebut dari sudut pandangnya. Nah, dia terkejut ketika dia secara tidak sengaja meminum pemutih. Nah, di belakang pria tersebut ada peti yang berisi tropozoid. Nah, tropozoid ini adalah bentuk aktif dari parasit protozoa. Trichomonas vaginalis tidak memiliki bentuk kista, sehingga hanya ada dalam bentuk tropozoid selama siklus hidupnya. Ciri-ciri dari parasit protozoa ini adalah memiliki flagela. Oke, selanjutnya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya peti tersebut diisi oleh stroberi? Nah, jadi untuk membuat penumpang sabar dan senang saat menunggu kereta, pihak stasiun menyediakan stroberi untuk para penumpang secara gratis. Nah, stroberi tersebut merujuk pada penyakit yang terjadi di serviks, dan serviksnya berwarna merah dan mempunyai bintik-bintik, sehingga dinamakan strawberry red cervix karena ciri-cirinya seperti pada stroberi. Nah, biasanya terlihat pada saat pemeriksaan pasien dengan infeksi Trichomonas vaginalis. Kalian bisa lihat di situ tiba-tiba ada seorang pria yang meminum minuman. Nah, biar ingat, kalian anggap aja minuman itu protein atau mewakili protozoa. Minuman tersebut sudah terkontaminasi dengan protozoa. Kalian bisa lihat yang berwarna ungu di gelasnya. Nah, minuman tersebut digambarkan seperti tropozoid. Nah, stasiun ini juga menyediakan minuman gratis untuk penumpang. Anggap saja minuman ini merupakan sirup berwarna kuning. Nah, karena meja sirup ini berada tepat di sebelah peti stroberi dan itu juga terkena atau tersenggol seseorang, dan sekarang minuman tersebut tumpah dan minuman tersebut mengeluarkan busa atau buih sehingga mengenai wanita malang tersebut. Minuman sirup berwarna kuning dan berbuih ini mewakili keputihan yang terjadi pada penderita Trichomonas vaginalis. Nah, biasanya keputihan ini berwarna kuning dan mengeluarkan buih ya teman-teman. Nah, keputihan ini berwarna kuning dan mengeluarkan busa serta berbau tidak sedap. Nah, mikroskop yang jatuh terkena sirup berwarna kuning dan berbusa tersebut mewakili fakta bahwa Trichomonas vaginalis dapat didiagnosis menggunakan mikroskop. Dan ini gambaran jika keputihan berwarna kuning dan berbusa tersebut dilihat dari mikroskop.
Sebenarnya wanita tersebut datang untuk menjemput anak laki-laki tersebut yang merupakan keponakannya. Kalian bisa lihat di dalam kereta tersebut ada sepasang suami istri yang merupakan orang tua dari anak laki-laki tersebut. Nah, sementara kereta api atau metro yang mereka gunakan mewakili metronidazole atau obat yang digunakan untuk mengobati infeksi Trichomonas vaginalis. Fakta bahwa kedua orang tuanya berada di kereta bersama-sama mewakili bahwa kedua pasangan harus diobati bersama-sama. Jika tidak, salah satu pasangan akan terus menginfeksi pasangan yang lainnya. Jadi, sekali lagi, kedua orang tua yang berada dalam kereta api mewakili bahwa mereka harus diobati bersama-sama menggunakan obat yang namanya metronidazole. Jadi, Trichomonas vaginalis ini adalah infeksi menular seksual. Kalian bisa lihat pada baju ibunya terdapat huruf S berwarna merah yang mewakili kata seks. Berarti Trichomonas vaginalis ini merupakan infeksi yang terjadi penularannya melalui hubungan seksual. Yang berarti juga infeksi ini akan terus ditularkan bolak-balik antara suami dan istri sampai mereka berdua sama-sama diobati dengan metronidazole. Jadi teman-teman, selanjutnya setelah kalian mendengarkan video tentang penjelasan Trichomonas vaginalis, di sini aku punya satu contoh soal dan kita akan bersama-sama mencoba untuk menjawabnya. Jadi, soalnya adalah seorang wanita berusia 30 tahun melaporkan keputihan yang tidak normal selama 5 hari terakhir. Ia menyatakan bahwa keputihan tersebut berbusa dan berwarna kuning kehijauan. Setelah mendapatkan riwayat pemeriksaan yang lebih rinci, ia menyatakan bahwa ia baru-baru ini aktif berhubungan seksual dengan pasangan barunya. Selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan spekulum dan melihat serviks yang kemerahan. Sampel cairan vagina kemudian diambil dan segera diperiksa di bawah mikroskop. Nah, setelah pemeriksaan di bawah mikroskop menunjukkan beberapa organisme protozoa dengan flagela yang terlihat. Jadi, berdasarkan informasi yang diberikan, pernyataan berikut manakah yang paling mungkin benar? A. Dia mendapatkan infeksi tersebut dari pasangannya. B. pH 3,7 akan menyingkirkan Trichomonas vaginalis. C. Patogen merupakan bagian dari flora vagina normal. D. Sel petunjuk akan menunjukkan kemungkinan penyebab infeksinya. Jadi, coba teman-teman pikirkan apa ya jawabannya? Nah, kalian bisa lihat tulisan yang aku garis bawahi bahwa dia terjadi keputihan dan berwarna kuning serta berbusa. Terus baru-baru ini dia aktif berhubungan seksual dengan pasangannya. Dan pada pemeriksaan serviksnya berwarna kemerahan. Nah, pada kemerahan ini menyatakan bahwa dia mengalami gejala strawberry red cervix atau merah strawberry pada serviksnya. Jadi jawaban yang paling mungkin benar adalah yang A ya teman-teman. Dia mendapatkan infeksi tersebut dari pasangannya karena dia menyatakan bahwa baru-baru ini dia aktif secara seksual berhubungan. Di sini ada satu contoh soal lagi. Nah, pertanyaannya, seorang pasien wanita 29 tahun datang ke dokter mengeluhkan bahwa daerah vaginanya sering mengalami keputihan berwarna putih dan berbau amis. Nah, dokter mendiagnosa pasien terkena Trichomonas vaginalis. Antibiotik yang tepat untuk waktu wanita tersebut adalah A. Amoxicillin, B. Azithromycin, C. Ceftriaxone, D. Metronidazole, dan E. Fluconazole. Yang mana yang benar ya teman-teman? Jawabannya adalah yang D teman-teman, yaitu metronidazole. Baik, sampai sini saja video penjelasan tentang Trichomonas vaginalis. Buat teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan penjelasan pada video ini, aku ucapkan terima kasih. Jika menurut kalian video ini bagus dan membantu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah, see you later teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Trichomonas vaginalis under the microscope. Nah,
di sini adalah bonus penjelasan tambahan. Kalian bisa lihat, nah di situ trikomonas ini menghasilkan keputihan yang berwarna kuning kehijauan. Biasanya terjadi pada pasien dengan infeksi Trichomonas vaginalis. Terus kalian bisa lihat juga kan ada bintik-bintik merah-merah gitu seperti strawberry. Makanya tadi dibilang strawberry red cervix karena emang bentukannya itu seperti strawberry, teman-teman. No more, it ain't no lie. I wanna see you out that door, baby. Bye, bye, bye.